Taufik Hidayat iri terhadap legenda bulu tangkis mereka, Lee Chong Wei, yang baru saja masuk dalam Hall of Fame mungkin dia lebih pantas menurut BWF sebagai salah satu atlet yang memiliki attitude yang bagus. Dan nampaknya itu yang tidak dimiliki oleh Taufik Hidayat. Cakap bahasa Melayu. Saya jauh Melayu. Melayu. Apa? Apa kabar? Apa kabar? Lo sekarang gini, dalam pertandingan itu juara apa panjang usia? Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah tengah hangat juga perbincangan viral antara Malaysia dan juga Indonesia. Satu legend badminton Indonesia, Taufik Hidayat, merasa tak puas hati dengan Datuk Lee Chong Wei dikarenakan beliau ini mendapatkan penghargaan Hall of Fame BWF. Dan satu lagi pemain legend juga daripada China, Lin Dan. Sari juga salah satu peminat dan suka juga nonton badminton. Dan berita ini tengah viral karena ada juga di dalam satu perbincangan Taufik Hidayat macam dia ada statement merasa tak puas hati dengan keputusan BWF. Dan ada juga satu tweetannya, komentarnya di salah satu platform media sosial, di Instagram ke di Twitter itu. Kira-kira kenapa ya dengan dia? Nah teman-teman, ini ada satu orang Indonesia, dia mau buka suara pasal case ini. Oke, jom kita dengarkan tanggapan daripada abang ini. Gara-gara bulu tangkis, netizen Indonesia dan Malaysia kembali berperang. Akun Instagram legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat tiba-tiba saja diserbu oleh BL Malaysia. Sebaliknya, akun Instagram legenda bulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei juga diserbu oleh BL Indonesia. Hal ini nampaknya dipicu oleh pernyataan salty sang peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 Taufik Hidayat dalam sebuah podcast. Saat ditanya alasan kenapa Taufik Hidayat tidak masuk Hall of Fame BWF, Taufik menjawab pertanyaan tersebut dengan salty dan sedikit menyindir. Dan hal ini nampaknya membuat BL Malaysia begitu murka dan menuding bahwa Taufik Hidayat iri terhadap legenda bulu tangkis mereka, Lee Chong Wei, yang baru saja masuk dalam Hall of Fame BWF bersama legenda bulu tangkis asal Tiongkok, Lin Dan. Kenapa seorang Taufik Hidayat tidak masuk bareng-bareng sama si Chong Wei dan juga Lin Dan? Gitu perdebatannya. Kalau lu pribadi sendiri, is it important nggak buat lu Hall of Fame itu? Buat gua enggak ya. Orang membandingkan gua sama Lee Chong Wei, gua bilang ya nggak apa-apa, mungkin dia lebih pantas menurut BWF. Karena dia ngasih kan. Kebetulan BWF berkantor di Malaysia, ya monggo gitu loh. Kemudian juga yang paling Lo sekarang gini, dalam pertandingan itu juara apa panjang usia? juara. Ada banyak sebabnya kan. Terus katanya paling lama di peringkat pertama, Bodoh. 3 kali silver. Bodoh. Sementara lu kan 2 kali 1 kali emas, tapi dia 3 kali Lu silver. 10 kali silver, 1 kali emas, pilih mana? Emas 10 kali lah. Yang paham aja. Jadi gua nggak mau gubris, lu mau ngapain? Lu debatin masalah nama doang. Ya berarti maksud gue, Ya sudah, yang waras paham. Tak terima jika legenda bulu tangkisnya diserbu oleh BL negara tetangga, BL Plus 62 pun tidak tinggal diam. Mereka kemudian beramai-ramai melakukan serangan balik dengan menyerbu akun Instagramnya Lee Chong Wei. Buat kalian yang mungkin belum tahu, Hall of Fame adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Badminton World Federation ataupun BWF kepada para legenda bulu tangkis di dunia yang dinilai memiliki prestasi yang luar biasa. Dan sejauh ini sudah ada beberapa legenda bulu tangkis Indonesia yang masuk ke dalam Hall of Fame BWF, diantaranya Susi Susanti, Rudi Hartono, Lim Swee King, Ricky Subagja, Reksi Mainaki, dan yang terakhir seingat saya kalau nggak salah Liliana Natsir. Dan tidak sembarang pemain bisa masuk ke dalam Hall of Fame ini. Mereka yang masuk ke dalam Hall of Fame BWF adalah para legenda-legenda bulu tangkis yang prestasinya ini sudah tidak diragukan lagi. Yang membuat BL Indonesia heran adalah kenapa BWF tidak memasukkan Taufik Hidayat ke dalam Hall of Fame.
Padahal Taufik adalah peraih medali emas Olimpiade, kasta tertinggi di olahraga. Sementara Lee Chong Wei yang tidak pernah meraih medali emas Olimpiade justru dimasukkan ke dalam Hall of Fame bersama Lin Dan. Lantas apakah BWF melakukan KKN mengingat kantor pusat BWF itu berada di Malaysia? Seperti yang dituduhkan oleh Taufik Hidayat. Menurut saya tidak demikian, karena kalau seperti itu kita terkesan tidak menghargai dan seperti mengecilkan prestasinya seorang Lee Chong Wei. Karena untuk masuk ke dalam Hall of Fame ini ukurannya bukan hanya medali emas Olimpiade, melainkan prestasi yang dinilai luar biasa. Kalau kita bandingkan prestasi Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei, misalnya saja Taufik Hidayat meraih medali emas Olimpiade, dia juga pernah keluar sebagai juara dunia bulu tangkis. Sementara Lee Chong Wei tidak pernah meraih medali emas Olimpiade, tapi dia punya 3 medali perak Olimpiade. Lee Chong Wei juga tidak pernah meraih gelar juara dunia bulu tangkis, tapi dia pernah 3 kali menjadi runner up juara dunia bulu tangkis. Nah, inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh Taufik Hidayat dan BL Indonesia, karena kita patokannya hanya kepada medali emas Olimpiade dan juga juara dunia. Padahal setiap tahunnya BWF ini memiliki serangkaian turnamen bergengsi dan itu juga harus dipertimbangkan. Dan saat ini Lee Chong Wei adalah pebulu tangkis dengan gelar turnamen BWF terbanyak sepanjang sejarah. Dan sejauh ini belum ada satupun pemain yang berhasil melampaui prestasinya tersebut. Selain skillnya yang luar biasa, Lee Chong Wei juga merupakan salah satu atlet paling konsisten yang pernah saya tahu. Bayangkan saja, dia menduduki peringkat 1 dunia selama 349 minggu tanpa tergeser. Saat kebanyakan atlet memutuskan untuk pensiun karena faktor usia dan juga performanya yang menurun, Lee Chong Wei pensiun saat dirinya masih dalam performa yang on top. Lihat fakta ini, saya rasa Lee Chong Wei sangat pantas masuk ke dalam Hall of Fame. Tidak ada satupun yang meragukan kemampuan dan juga prestasi seorang Taufik Hidayat. Taufik Hidayat adalah salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Bayangkan saja, Taufik Hidayat pernah menduduki peringkat 1 dunia saat usianya masih 17 tahun. Saat rival-rival terberatnya seperti Lee Chong Wei dan Lin Dan masih berada di level di bawah Taufik Hidayat. Namun sayang, performa Taufik Hidayat tidak sekonsisten Lin Dan maupun Lee Chong Wei. Di saat grafiknya Taufik Hidayat terus menurun, Lee Chong Wei dan Lin Dan malah terus meroket ke atas. Di sini saya tidak bermaksud untuk membela Lee Chong Wei, karena menurut saya Lee Chong Wei memang benar-benar pantas masuk ke dalam Hall of Fame BWF. Dan tahukah kalian, selain memiliki prestasi yang begitu mentereng, Lee Chong Wei juga dikenal sebagai salah satu atlet yang memiliki attitude yang bagus. Dan nampaknya itu yang tidak dimiliki oleh Taufik Hidayat. Wow. Speechless dengan kata teman-teman, speechless hari dengar apa pernyataan yang terakhir katanya. Dato' Lee Chong Wei selain dia memiliki banyak sangat juara dan prestasi, dia juga memiliki attitude yang bagus. Attitude juga sangat-sangat penting ya dalam kehidupan ini, tidak dimiliki Taufik Hidayat. Oke teman-teman, memang dalam apapun itu, walaupun kita punya segudang prestasi, harus juga dibarengi dengan attitude kita yang bagus. Ini, nah baru-baru ini BWF memberi penghargaan terhadap legend-legend badminton pada tahun 2023 ya. Dikarenakan Taufik Hidayat salah satu juga pemain legend badminton dan dia pernah meraih gold juga. Satu statement dia macam merasa tak puas hati kenapa dia tak dipilih. Dan juga dia mengatakan karena BWF itu office dia di Malaysia, jadi mestilah dipilih Lee Chong Wei karena Lee Chong Wei dari Malaysia. Menurut Sari bukan macam itu penilaiannya, jadi karena di Malaysia office-nya, jadi orang Malaysia lah dipilih. Menurut Sari bukan macam itu juga ya. Di BWF itu juga ada sebab-sebabnya, ada juga data dan statistik dia kenapa alasan mereka memilih Datuk Lee Chong Wei, dan mungkin mesti ada penilaian kenapa tak dipilih tadi Taufik Hidayat, dan alasannya bukan hanya memiliki gol saja, ada sebab-sebab yang lainnya yang dipertimbangkan matang-matang daripada BWF. Kita dengarkan dulu ya macam mana perbincangan mereka sehingga terjadi seperti viral sekarang ini dan banyak
banyak netizen itu yang berkomentar pasal ini. Jom kita dengarkan video yang satu ini. Kenapa seorang Taufik Hidayat tidak masuk bareng-bareng sama si Chong Wei dan juga Lindan gitu perdebatannya? Kalau lu pribadi sendiri, is it important nggak buat lu Hall of Fame itu? Buat gua enggak ya. Buat gua prestasi jadi yang important. Kalau misalkan prestasi itu kan ditentuin sama diri sendiri. Kalau Hall of Fame itu kan ditentuin sama orang. Orang yang ngasih. Yang ngasih aja, misalkan gua ketuanya nih, gua mau ngasih sama lu deh. Ya, Tulis aja, dia masukin aja di situ. ya. Tapi kalau prestasi kan yang nentuin kita. Juara apa enggaknya. Gitu loh. Dan melalui sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi. Nah sekarang orang netizen apa semua pasti pro kontra. Dalam arti misalkan sekarang gua sama Lee Chong Wei diaduin lagi. Iya. Kenapa sih nggak TH? Kayaknya Kenapa Lindannya Lee Chong orang Wei udah gitu? ini tapi Kalau Chong Wei Lindan terus. kan ya nggak masalah gitu Iya. loh. Maksudnya gua juga selalu mengakuin Lindan Olimpik 2 kali, World Champ, Asian Games, bla 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 bla, yang lain. Gue yang oh ya wajar dia gitu. Kalaupun Lindan nggak ada misalkan gua ditunjuk, gua bilang ada yang lebih pantas. Si A misalkan gitu loh. Kalau sekarang orang membandingkan gua sama Lee Chong Wei, gua bilang ya nggak apa-apa, mungkin dia lebih pantas menurut BWF. Karena dia ngasih kan. Kebetulan BWF berkantor di Malaysia. Ya monggo gitu loh. Gua nggak penting amat, cuman tulisan. Tulisan? Iya kan, mau ngapain? Orang bilang ya karena stabil. Kalau kita mau ngomongin prestasi, gua nggak mau ngomong. Lu buka aja. Mau apa? Chong Wei kan banyak disebutnya kan dia lebih panjang usia bermainnya, kemudian juga yang paling Lo sekarang gini, dalam pertandingan itu juara apa panjang usia? juara. Ya sudah, Terus katanya paling lama di peringkat pertama, bodoh. 3 kali silver. Bodoh. Sementara lu kan 2 kali 1 kali emas, tapi dia 3 kali Lu 10 silver. kali silver, 1 kali emas, pilih mana? Emas. 10 kali silver lah. Yang paham aja. Jadi gua nggak mau gubris, lu mau ngapain? Lu debatin masalah nama doang. Ya berarti maksud gue Ya sudah, yang waras paham. harusnya lu lebih bagus dari Chong Wei dong. Enggak juga, gua nggak mengakuin gua lebih bagus. Lu yang lebih pantas masuk Hall of Fame dong. Enggak juga. Itu kan gua bilang hanya tulisan aja. Mau diapain? Lu mau gua ributin? Ya harusnya Lindan doang dong berarti. Lindan lebih pantas. Lu nanya Lindan lebih pantas. Chong Wei belum dulu ya. Oh pantas, karena udah ditulis. Oh. Gua nggak pantas. Kenapa? Ya karena gua nggak panjang. Padahal umurnya. kalau gue berprinsipnya ini loh, gue malah dengan lo cuman sorry ya dalam tanda kutip dengan lo sampai yang 32 lo ya umur Ya, lo gitu. 33 lah. Dengan sampai 32 33 lo udah prestasi sebanyak itu harusnya malah dihitung lebih banyak daripada yang akhirnya dia usia mainnya sampai di atas 35 dong. Iya nggak sih? Nggak tahu juga, Chong Wei kan bisa dilihat, dia bilang konsisten ya berapa tahun. Ya namanya olahraga kan dinamika lagi. Makanya dia Hall of Fame itu mau dilihat dari apa? Dari konsisten. Makanya gue bilang, kita mau jadi atlet itu mau jadi apa? Konsisten apa juara? Kalau menurut gue. Kita sudah dengar perbincangan daripada hostnya dan juga Taufik Hidayat. Oke. Ada tadi katanya tentang kenapa dipilihnya Datuk Lee Chong Wei disebabkan kantor BWF bertempat di Malaysia. Pernyataan itu menurut Sari seakan-akan ya karena di Malaysia ya akan diberikan juga kepada orang Malaysia. Daripada perbincangan itu ada sedikit rasa tak puas hatinya juga. Kalian boleh tangkap tak apa yang pembicaraan tadi itu? Nah kan Taufik Hidayat itu pernah menang juara, sedangkan Datuk Lee Chong Wei hanya mendapatkan perak saja, tak pernah mendapatkan gold. Jadi mungkin dia rasa dia lebih pantas disebabkan pernah menang ya waktu ketika itu. Kalau misalnya dia tak berpuas hati, boleh juga cakap langsung ataupun bagi tahu langsung ke BWF sana kenapa alasan mereka lebih memilih Datuk Lee Chong Wei. Apapun keputusannya, Sari ucapkan tahniah juga kepada Datuk Lee Chong Wei. Teman-teman, menurut kalian macam mana ini?
tengah viral ini juga ya. Dan banyak netizen yang beradu komentar dan ada yang cakap juga, yakinlah pada rezeki kamu, BWF takkan memihak pada siapa-siapa. Iyalah, tadi dia katakan karena berkantornya tadi di Malaysia ya jadi dipilih itu. Bukanlah, mesti ada mereka penilaiannya, apa-apa sebabnya. Kalau mau tahu boleh tanya langsung ya kan ke office-nya sana. Oke lah, terlepas pasal itu, kita membicarakan pasal ini ya. Ini ada Dato' Lee Chong Wei mengajar Lindan daripada China bahasa Melayu. Wow, best ini. Kita dengarkan ya. Sekarang ada Lindan kat sini, saya mau ajar dia cakap bahasa Melayu. Oh, 所以要教我马来语。马来语，马来语马来语就是华语叫你好吗？你好吗？马来文叫阿巴嘎巴阿巴嘎巴， 很厉害呀。啊，阿巴嘎巴。对对对，还可以吗？还可以吗？还可以吗？可以可以。好，谢谢。谢谢就是 terima kasih terima kasih，啊，terima kasih，对干嘛是？对，啊我爱你，我爱你，我爱你，aku Aku cinta kamu aku cinta kamu，啊。 aku cinta kamu。可以吗？OK 吗？aku cinta kamu，OK。还可以啊，可以 OK 啊。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。 Wow, Hen lihai, Lindan, good job. Oke teman-teman, ya seperti yang kita tahu, walaupun di dalam court itu mereka bertanding saling mengalahkan, tapi mereka di luarnya menjalin persahabatan, pertemanan ya. Jadi janganlah iri hati atau cemburu sesama teman gitu ya teman-teman, macam itu tadi. Ternyata memang betul juga yang dikatakan abang itu tadi, attitude itu sangat bagus dan Sehari lihat attitude itu ada di dalam diri Dato' Lee Chong Wei. Dan good job. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh bersuara, boleh komen ya. Tanggapan kalian macam mana? Oke, see you on my next video. Misari, bye. Hello semua, saya Aboy. Ramai kawan-kawan kita asyik kata Datuk Wira Lee Chong Wei terlibat dengan kes doping. So dia tak layak dapat Hall of Fame. Asyik topik yang sama, tak ada benda lain ke? Jika anda ada baca news tentang kes doping Datuk Wira Lee Chong Wei, kamu akan faham dia bukan lakukan secara sengaja. Boleh tengok news semua ni, ada news daripada media antarabangsa. Yang ni ada English, sini ada bahasa lain. Cuba baca, jangan tak baca. Orang boleh cuba tengok, yang ni syarat BWF. Dia pun tak kata pemain yang tidak pernah dapat pingat emas Olimpik tak boleh disenaraikan dalam Hall of Fame. Cubalah pergi buat research sikit. Tengok balik pemain yang pernah dapat Hall of Fame ni, adakah semua pernah dapat pingat emas Olimpik? Adakah dia orang pernah dapat juara dunia? Cuba tengok, bukan semua pernah dapat. Yang patut merajuk kawan saya ni.